wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muaddian Saputra dengan NIM 2362700058. Kali ini saya akan membagikan beberapa cara mengenai tentang API atau biasa disebut sebagai Application Programming Interface. Nah, ini yang dimana sebagai bentuk UTS dari mata kuliah Arsitektur Berorientasi Layanan atau biasa disebut sebagai SOA. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin langsung saja. Nah, yang pertama itu langkah-langkahnya. Pertama kita akan membuat view all atau melihat semua data yang ada di database. Selanjutnya ada view saja atau melihat data berdasarkan ID, jadi semacam filter. Kemudian yang ketiga yaitu menambahkan atau add data melalui API atau perantaranya menggunakan Postman. Selanjutnya itu ada update atau mengedit. Kemudian yang terakhir itu ada delete. Nah, jadi langsung saja ya, mungkin kalau kita berlama-lama lagi. Nah, di sini sudah ada beberapa data yang saya tambahkan di database saya. Kemudian di sini saya juga membuat tampilannya supaya lebih mudah dipahami. Ya, di sini ada Elon, ada Dion, Indrawan, dan Gita. Oke, yang pertama kita akan melihat data-data ini melalui aplikasi Postman. Jadi semua data ini akan kita tampilkan nantinya secara keseluruhan menggunakan Postman dengan metode API. Oke, selanjutnya kita buka saja aplikasi Postman-nya. Oke, kembalikan. Nah, yang pertama itu ada view all ya, atau melihat semua data. Nah, di sini kita perlu masukkan link atau URL dari file API-nya. Kalau di program saya itu dia ada di direktori belajar koneksi, kemudian ada di folder API, kemudian ada get members PHP. Ini mungkin kita buka di sini juga, perlihatkan di belajar koneksi, pilih. Nah, jadi dia ada di folder belajar koneksi, kemudian API, dan ada di member. Nah, ini kode programnya ya. Ini mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Kita fokus di bagian Postman-nya saja. Begitu. Oke, jadi seperti ini ya, get member PHP menggunakan metode get. Selanjutnya kita send ya. Oke, masih loading. Nah, ini data-data yang ada di database tadi ya, atau ada yang ada di tampilan websitenya tadi. Kita lihat, ini ada berapa data, 1, 2, 3, 4 ya, 4 data. Kita coba lihat di bagian database-nya di localhost. Oke, sama ya. Kemudian kita cek juga di bagian websitenya. Oke, sama. Selanjutnya misalnya kita mau melihat data tapi hanya satu data saja. Nah, jadi bisa ya menggunakan filtering dengan ID. Jadi kita pilih, misalnya kita mau lihat data yang mana. Misalnya saya contohkan di sini, kita mau lihat data dari user Elon ini dengan ID 74. Nah, caranya itu sama saja seperti view all ini, cuma ada berbeda sedikit saja. Nah, perbedaannya itu ada tambahan kode di bagian akhir, yaitu tanda tanya, kemudian ID-nya berapa yang mau ditampilkan. Misalnya di sini ID si Elon tadi berapa? 74. Oke, 74 sudah sama ya.
di 174. Kalau misalnya mau cari 75, 76 atau 77 itu bisa langsung tuliskan saja di bagian akhir ini. Selanjutnya kita klik langsung send data, masih menggunakan get ya, perintah get. Oke, di sini kita dapat datanya ya. Ini itu ada ID, nama, alamat, telepon, email, username, motivasi, profile. Oke, kita lihat Elon Jalan Merdeka. Elon Jalan Merdeka. Oke, betul. Oke, sama ya berarti. Oke, next. Selanjutnya itu ada add atau create data untuk menambahkan data. Nah, ini sebenarnya sama saja ya, cuman menggunakan metode post dan ada sedikit penambahan kode di bagian raw-nya ya. Jadi di sini saya menggunakan file add member ya, disesuaikan berarti karena untuk perintah menambahkan saya taruhkan di bagian add member untuk API-nya. Jadi saya menggunakan file ini seperti yang ada di sini. Nah, ini dia add member. Oke, oh yang tadi salah ya, yang tadi ini berarti get, kemudian yang keduanya get added. Oke, lanjut. Selanjutnya kita tambahkan saja datanya. Nah, misalnya kita mau tambah satu data user ya, tapi kita lihat dulu ID-nya. Di sini berarti yang ingin ditambahkan ID ke 78 ya. Saya contohkan. Oke, sini ID-nya sudah benar. Misalnya namanya di sini terbuat Martin. Terus selamat misalnya jalan sosok. Untuk nomor telepon lanjut. Di bagian email ini sudah ada misalnya Martin ini, kemudian username Martin gitu. Oke, gitulah. Selanjutnya motivasi, jadinya gitu. Terus gambar. Nah, ini gambar kebetulan sudah ada di directory image, itu gambarnya Martin itu ya. Di sini set terus image terus upload Martin JPG. Oh, oke, JPG. Semen JPG. Oke, sekarang kita coba send. Nah, ini member add successful. Di sebelumnya itu datanya hanya 4 ya. Di sini 4. Kita coba refresh apakah memang data Martin ini berhasil ditambahkan atau tidak. Oke, berhasil ya. Di bagian bawah ini ada ID baru, yaitu ID 79 dengan nama Martin, Jalan Latoto, dan data lainnya. Kita coba lihat di bagian tampilannya ya, apakah benar-benar user dengan nama Martin ini ada. Oh iya, berarti berhasil ya untuk bagian add membernya. Oke, next di bagian update. Nah, di bagian update ini menggunakan metode put
Untuk linknya itu sama saja, tapi ada perbedaan sedikit di bagian filenya ya. Sebenarnya bisa disatukan, cuma untuk lebih rapinya jadi saya beda-bedakan setiap perintah metodenya ya, mau metode get, post, put atau delete itu saya bedakan semua. Oke, selanjutnya misalnya kita mau ubah nih, ada kesalahan di datanya, jadi kita mau ubah misalnya dari data si Elon ini contohnya ya. Kita coba cek di database, mungkin di bagian si ini data ketiga dengan ID 76, misalnya kita mau ubah datanya karena ada kesalahan. Jadi kita tuliskan ID-nya, kemudian namanya misalnya Jafar, jalannya Jalan Merdeka, Jafar. Oke, selanjutnya motivasinya begini saja. Untuk gambar misalnya kita pakai gambar satu titik ini yang ada di directory, contohnya seperti itu. Oke, kita coba send ya, apakah berhasil. Oke, member update successful. Ini kita coba refresh di bagian database-nya. Ini namanya Indrawan ya. Kita coba refresh apakah berubah. Oke, berubah jadi Jafar. Kita coba refresh juga di bagian tampilannya apakah berubah. Oh, berubah. Oke, berubah ya. Oke, next yang terakhir yaitu delete. Nah, delete ini sebenarnya gampang sekali ya. Jadi mirip seperti view yang biasa. Jadi kita ambil ID-nya untuk ID yang ingin dihapus data usernya. Misalnya di sini di bagian kita coba refresh dulu. Nah, misalnya di bagian data ketiga ini atau ID yang ke-76 ini datanya salah, jadi ingin dihapus. Jadi kita cukup lihat ID-nya saja, berarti ID 76. Nah, kembali ke Postman. Di bagian sini kita cukup tulis direktorinya, di mana letak file API untuk menghapus. Jadi kita connect ke situ. Kalau saya di bagian delete member ya. Jadi saya bisa-pisahkan setiap kodenya. Kemudian tinggal kita tambahkan tanda tanya, kemudian ID berapa yang ingin dihapus. Sama seperti view biasa yang di atas sini. Nah, seperti ini. Lebihnya kita tulis 76, kemudian kita send. Nah, di sini message member delete successful. Oke, untuk memastikan kita cek di bagian sini. Nah, si Jafar ini kan masih ada. Kita coba refresh apakah benar-benar terhapus atau tidak. Oke, dan hilang ya datanya, berarti berhasil untuk metode delete-nya menggunakan Postman API. Selanjutnya kita coba refresh di bagian tampilannya, benar-benar berhapus. Oke, benar-benar terhapus ya. Nah, jadi itulah kurang lebih metode menggunakan API dengan cara yaitu ingin melakukan metode view all, kemudian ada view biasa menggunakan ID, selanjutnya ada create, kemudian update dan delete. Nah, mungkin itu saja kurang lebih penjelasan dari saya, kurang lebihnya
Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.